Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing kita dari Matius 13 ayat 32 dan 33 demikian. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Pujian dari NKB nomor 53 bait yang pertama dan kedua, Gapuramu tinggikanlah. Marilah kita masing-masing berdoa di dalam hati, mengaku dosa pribadi, kiranya Tuhan kita Yesus Kristus mendengar, menerima, dan mengabulkannya. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, kami mengaku bahwa kami seringkali terperangkap dalam kesombongan dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Kami mengabaikan suara-suara kecil yang penuh hikmat dan mendengar kabar buruk dengan penuh perhatian. Kami tidak hanya diam saat melihat ketidakadilan, tetapi terkadang menjadi bagian dari konflik dan membiarkannya berkembang. Kehidupan kami seringkali penuh dengan kemunafikan, di mana kami bersikap ramah di luar tetapi menyimpan kebencian di dalam hati kami.
Ampuni kami yang terlalu sering menghakimi, merendahkan sesama, serta enggan menolong mereka yang membutuhkan. Kami menyadari bahwa tindakan kami telah mencemari nama-Mu. Kasihanilah kami ya Kristus, dan kembalikan hati kami kepada kekudusan-Mu. Ajar kami untuk menjadi alat perdamaian, bukan pemicu perpecahan. Di dalam kasih Yesus Kristus kami mengaku salah akan pelanggaran kami. Amin. Kita menyanyi dari Gita Bakti 44 bait yang pertama dan kedua, Mengalir Dalam Hatiku. Setelah mengaku dosa-dosa kita terhadap Tuhan, marilah kita mendengarkan janjinya akan pengampunan dosa yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Keesan nomor 97 bait yang pertama dan kedua, Dalam Lautan yang Kelam. Dalam
saya undang berdiri. Petunjuk hidup baru bagi setiap kita yang telah menerima pengampunan dosa tertulis dalam Injil Yohanes 13 ayat 33 sampai ayat 35. Firman Tuhan demikian, "Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi." Sebagai kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Kita menyanyi Kidung Keesaan nomor 122 bait yang pertama dan ketiga, "Di Hatiku Ya Yesus." Jemaat persilakan duduk. Kesempatan ini kita mendengarkan puji-pujian vokal grup Urusan Wanita Komplek Dwi Kora.
Terima kasih puji-pujian vokal grup urusan wanita Dwi Kora. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, di pagi yang indah ini kami umat-Mu datang di hadapan hadirat Tuhan mengucap syukur karena Tuhan sudah kumpulkan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah ibadah ini kami rindu mendengarkan suara Tuhan dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Injil Matius 24 ayat 36 sampai ayat 44. Matius 24 ayat 36 sampai ayat 44. Firman Tuhan demikian. Nasihat supaya berjaga-jaga. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu apa-apa sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu giling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Namun ketahuilah, jika tuan rumah tahu jam berapa pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Maranatha. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah membaca satu perikop Alkitab, Perjanjian Baru Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai ayat 44 yang kita renungkan dengan tema dalam terang Tuhan, berjalanlah dengan berjaga-jaga.
Dalam terang Tuhan berjalanlah dengan berjaga-jaga. Minggu ini dalam kalender gereja, seluruh gereja di dunia memasuki Minggu Advent pertama, ya. Minggu Advent atau Minggu Kedatangan, Minggu penantian akan kedatangan Yesus kembali. Kita sudah membaca satu perikop di dalam Matius 24. Matius 24 itu diberi judul khotbah tentang akhir zaman. Ya. Jadi kalau khotbah tentang akhir zaman ini, supaya jemaat paham, kita kupas, ya. Kita kupas tuntas. Jadi saya mohon izin kalau agak lama ya khotbah ini, ya, bisa enggak? Karena khotbah ini adalah khotbah terakhir saya sebagai pendeta jemaat, ya. Nanti malam kependetaan saya di GKPO Halim akan diakhiri dan sholat ini dilepas, ya, dari PGIW, ya. Jadi ya saya minta untuk saya diberikan kesempatan, karena dalam khotbah juga mungkin saya akan menyampaikan sambutan, tidak dalam seremonial ini, karena tidak dalam ibadah ini tidak ada seremonial untuk pelepasan, ya. Nanti ibadah jam 18 ada pelepasan. Boleh kan? Bapak Ibu mungkin sudah ada agenda, tapi tidak apa-apa, kita harus belajar kupas tuntas tentang khotbah akhir zaman, ya. Tentang Yesus datang kembali memang tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Ayat 36 pembacaan kita sudah menyatakan itu, firman Tuhan. Ini khotbah Yesus atau pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tidak ada yang tahu. Yesus memberikan pelajaran kepada murid-muridnya tentang akhir zaman, ya. Dia memberikan hanya tanda-tanda, ya. Dia memberikan hanya tanda-tandanya saja, ya. Mari kita, kalau bicara tentang tanda-tanda, kita harus mulai dari awal, ya, dari ayat-ayat di awal. Permulaan penderitaan, mulai dari ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, kapankah semuanya itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? Ya. Jadi murid-murid berbicara sendirian dengan Yesus di bukit Zaitun. Apa tanda kedatanganmu dan apa tanda akhir zaman? Ini hanya sinyal, ya. Ini hanya sinyal, tanda-tanda. Yesus bilang apa? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun waspadalah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi kesudahan belum tiba. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan.
akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Semua itu permulaan penderitaan lahirnya zaman baru. Ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat 10, banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Namun orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahan tiba. Ya. Itu tanda-tanda yang Yesus sampaikan. Ya. Sinyal yang Yesus sampaikan, ada tanda-tanda. Jadi tidak juga datang, walaupun Yesus bilang tidak ada orang yang tahu kedatangannya, hari, tanggal, jam, tahun, tidak ada orang yang tahu. Tetapi Yesus sudah memberikan kepada kita kunci, ya, kisi-kisi, tanda-tanda kedatangannya. Saya akan baca selanjutnya supaya kita paham. Ya. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Ayat 15. Jadi apabila kamu melihat kejijikan yang membinasakan berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan melalui Nabi Daniel, pembaca hendaklah memahaminya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang berada di atas rumah janganlah turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin atau pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, tidak seorang pun akan diselamatkan. Namun oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika seorang berkata kepada kamu, lihatlah Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Perhatikanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihatlah ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihatlah ia ada di ruang dalam, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kala ada kedatangan anak manusia. Itu tanda-tanda. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat zaman sekarang, ya, kita harus realistis, ya, melihat zaman sekarang tanda-tanda itu sudah mulai. Bangsa akan bangkit melawan bangsa lain, ya. Bangsa yang satu akan menyerang bangsa yang lain, ya. Ukraina tiba-tiba diserang oleh Rusia, ya. Tiba-tiba diserang. Yerusalem Israel 7 Oktober 2023, 2 tahun yang lalu, sedang mereka ibadah. 7 Oktober 2023 hari Sabtu, hari Sabat, diserang oleh rudal Hamas. 1.400 orang meninggal dan ratusan yang luka-luka dirawat dan banyak yang ditawan.
Di Asia Tenggara juga terjadi. Thailand menyerang Kamboja. Ya, peperangan itu tanda. Itu sudah tanda. Di Indonesia kita melihat apa-apa yang terjadi sekarang. Belakangan ini terjadi di Indonesia. Bulan 9 kalau tidak salah, Bali yang tidak pernah kedengaran banjir, ya. Gianyar, Denpasar, Tabanan terdampak banjir bandang. Pertengahan bulan ini, ya, di tanggal 17, 18 kita mendengar berita tentang longsor di Cilacap. Besoknya longsor di Karanganyar. Banyak menelan korban juga, ada yang tertimbun. Minggu ini, ya, minggu yang berjalan kemarin tanggal 25, 26 hujan di Sumatera. Mulai dari Aceh, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Padang, ya, Kota Padang termasuk beberapa kabupaten di Sumatera Barat terdampak banjir bandang. Ya, banjir. Di Medan ke arah Bandara Kuala Namu terputus karena orang tidak bisa melalui banjir. Ya. Dari Medan ke arah Binjai, Kodam, satu Bukit Barisan yang tidak pernah banjir. Ada orang yang pernah dinas di sana, sudah puluhan tahun dinas di sana, tidak pernah banjir di Kodam. Sekarang terdampak juga ada banjir Kodam, satu Bukit Barisan. Jadi Medan ke arah Sibolga terputus karena longsor. Nah itu, ya. Dan belum lagi akan ada gempa bumi, ya, Megatrust. Itu sudah difirmankan tadi yang kita baca. Itu baru tanda-tanda, ya. Itu baru tanda-tanda, ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, ayat 6. Namun waspadalah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi kesudahan belum tiba, belum. Ya. Belum kesudahan, belum. Waspadalah, jangan kamu gelisah. Kesudahan belum tiba. Ya. Kiamat belum. Itu baru tanda-tanda. Memang itu harus terjadi. Itu harus terjadi. Tapi itu belum kesudahan. Ada lagi tanda-tanda apa lagi yang nyata dalam kehidupan kita? Ya. Banyak nabi palsu yang muncul, mengaku dia nabi, ya, mengaku dia nabi, utusan Tuhan, tapi palsu. Ujilah mereka, itu ujilah, ya. Karena mereka bisa membuat perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat-mujizat, ya. Bisa mereka. Tapi Yesus bilang, ujilah, ya. Banyak nabi palsu yang akan muncul. Bahkan Mesias palsu muncul. Yesus bilang, ada orang mengatakan bahwa dia ada di bait Allah, jangan percaya. Dia ada di padang gurun, jangan percaya. Dia ada di sini, dia ada di sana, jangan percaya. Yesus bilang. Kenapa Yesus bilang begitu?
Cara Yesus datang kan bukan begitu. Bahwa kedatangan Yesus kedua kali itu untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, bukan begitu caranya. Waktu Yesus naik ke surga, apa dia bilang? Waktu Yesus naik ke surga, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Kisah 1 ayat 1 sampai 8. Yesus bilang, aku akan datang kembali dengan cara yang sama. Waktu mereka melihat Yesus terangkat ke surga di awan-awan, dan Yesus bilang, aku akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi dia tidak hadir di satu tempat, bahwa dia sudah ada itu, dia tidak hadir di satu tempat di dunia ini, di bumi ini. Karena dia cuma ada dengan cara yang sama waktu dia terangkat ke surga, dia cuma ada di awan-awan. Mari kita baca supaya di sini juga di bacaan ini, supaya kita paham kedatangan anak manusia. Ayat 29 sampai 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap, bulan tidak akan memancarkan sinarnya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Ayat 30 ya. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Itu cluenya, itu kuncinya itu. Yesus tidak datang hadir di suatu tempat. Ayat 31, ia akan mengutus malaikat-malaikatnya yang dengan bunyi sangkakala yang dahsyat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya. Akan ada penyesatan, mengaku Mesias, tapi dia palsu. Alkitab khotbah Yesus sendiri bahwa dia akan datang seperti cara dia naik ke surga, dia hanya terlihat di awan. Ya. Yang membangkitkan orang-orang mati di kubur siapa? Malaikat. Karena ayat 30 berapa tadi? 31. Ia akan mengutus malaikatnya yang dengan bunyi sangkakala yang dahsyat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Malaikat akan membangkitkan. Terus yang orang-orang yang masih hidup pada waktu Yesus datang akan diubah dengan tubuh yang tidak binasa dan diangkat. Ya, kalau Yesus datang sekarang, kita masih hidup, akan diubah dengan tubuh yang tidak binasa dan diangkat. Ya. Menyongsong Yesus di angkasa. Itu kalau bunyi trompet terakhir, malaikat akan meniup trompet terakhir, satu kali tiupan seluruh dunia dengar itu. Trompet terakhir. Sangkakala terakhir berbunyi. Nah, itu waktu Yesus datang. Ya. Itu cuma kalau kita mendengar sekarang yang berita-berita yang mengerikan itu cuma tanda-tanda, belum. Ya, belum. Karena apa? Ada satu kata kunci lagi dalam khotbah Yesus ini. Ya. Baru datang kesudahan. Apa? Ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahan tiba, baru kiamat. Apakah Injil sudah diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi banyak orang? Belum semua. Belum semua. Tetapi memang tanda-tanda sudah nyata sekarang.
tanda-tanda yang lain, ya. Ayat 9, ya. Saya kembali ke ayat 9. Ini untuk memperinci apa tanda-tandanya. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah itu sudah terjadi. Kamu akan diserahkan untuk disiksa, dibunuh, dan dibenci karena nama Yesus. Kebencian itu sangat kental di negara kita, ya. Di negara kita. Di Nigeria kita tidak karena jarang dipublikasikan, ya. Di Nigeria ternyata orang-orang Kristen dibantai di sana oleh Islam yang radikal, ya, yang radikal. Di Indonesia juga mendirikan gereja aja, rumah ibadah aja kita dilarang. Sudah gereja berdiri, sudah ada izin aja masih dihambat. Seperti itu kan yang terjadi di negara kita. Tapi itu bagian dari tanda-tanda, ya. Ayat 9 tadi, ayat 10. Banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak orang akan murtad, ya banyak sekarang. Berita-berita tentang orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang murtad, banyak. Ya. Apalagi banyak orang akan murtad, mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Mereka dalam satu persekutuan, ya, mereka akan saling menyerahkan, murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Terjadi enggak di gereja? Di gereja kita enggak ada, ya. Saling menyerahkan. Apa? Seperti Yudas menyerahkan Yesus kepada penguasa Romawi pada masa itu. Tentara-tentara yang datang ke Taman Getsemani, mereka kan tidak kenal Yesus. Mereka tidak kenal Yesus. Prajurit-prajurit Romawi yang menangkap Yesus di Taman Getsemani tidak kenal Yesus. Apa Yudas bilang? Orang yang pertama aku cium, dialah yang kamu tangkap. Kan begitu. Dia menyerahkan Yesus. Dia berkhianat. Ya. Begitu yang akan terjadi dengan jemaat, anggota-anggota jemaat, anggota gereja. Ini firman Tuhan. Mereka akan saling menyerahkan. Ya. Mereka akan menyerahkan dan saling membenci. Ya, syukur-syukur di gereja kita tidak ada, ya. Benci seorang yang sebelah kirinya terhadap sebelah kanannya walaupun duduk sama-sama, duduk bareng. Yudas, murid Tuhan Yesus, bendahara, di antara 12 dia bendahara, tetapi di akhir hidupnya dia menyerahkan Yesus, dia berkhianat, ya, membenci. Ya. Orang yang aku cium dialah yang kamu tangkap. Dia menyerahkan Yesus, ya, memberikan, ya, menyerahkan. Ya, Yesus ditangkap, ya, di Taman Getsemani. Tetapi di jemaat yang tidak ada, ya, mudah-mudahan, insya Allah, ya, tidak ada. Ada lagi, apa lagi tandanya? 12. Karena banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, itu 11. 12. Karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kejahatan makin bertambah. Zaman sekarang kejahatan banyak enggak? Pura-pura dia orang baik tapi jahat. Kejahatan bertambah. Ya, kedurhakaan bertambah, maka
kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Padahal Yesus meninggalkan teladan bagi kita. Karena kasih, dia menyerahkan dirinya, taat pada kehendak Bapaknya untuk menderita sampai mati di salib. Karena apa? Karena kasih, ada pengampunan bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Karena kasih. Tetapi kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Firman Tuhan. Yesus dalam petunjuk hidup baru kita tadi, Yohanes 13 ayat 33, 34, 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, kamu juga harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Ayat 35, Yohanes 13 ayat 35. Tetapi ya ini firman Tuhan juga kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya. Sudah tidak tulus lagi di dalam mengasihi. Karena kejahatan banyak. Nah itu tanda. Itu tanda-tanda. Ini Yesus sudah memberikan kuncinya, tanda-tanda. Itu baru tanda. Injil kerajaan Allah akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa baru datang kesudahan. Nah sekarang baru kita mau masuk dalam pembacaan kita, perikop kita tadi. Ya. Apa yang terjadi kalau Yesus datang? Ya dia akan datang di awan-awan. Dan malaikat yang akan membangkitkan orang-orang mati untuk dihakimi, akan hidup, ya bangkit orang-orang mati, yang orang-orang yang masih hidup seperti kita akan diubah dalam tubuh yang tidak binasa, dihakimi juga. Ya. Makanya Yesus bilang kalau ada dua orang sedang bekerja di ladang, satu diangkat, satu tidak. Dua orang ini di ladang. Dua orang ada di ladang, satu diangkat, satu tidak. Sama-sama mereka orang percaya. Tetapi satu diangkat, satu tidak. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Tuhan. Tidak melakukan kehendak Tuhan. Tidak melakukan perintah Tuhan. Karena mungkin sudah sering kedengaran mengasihi sesama. Ya. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, sudah sering dengar, jadi sudah tidak mau melakukan lagi, sudah sering dengar-dengar itu. Padahal itu yang Yesus tinggalkan, kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Jika ada orang yang sedang menggiling, memutar batu penggiling, kalau gandum kan digiling pakai batu, dua orang sedang menggiling batu, satu diangkat, satu tinggal. Sama-sama orang percaya. Satu diangkat, satu tinggal. Mungkin istrinya majelis, tetapi yang diangkat suaminya. Walaupun tidak majelis, karena dia mengamalkan tentang kasih itu, mengamalkan perintah Tuhan. Mungkin pendeta sama-sama berjalan, satu diangkat, satu tidak. Ya, karena satu ajarannya sesat, ya, motivasinya untuk duit, uang, bisa. Itu tidak mustahil, itu bisa terjadi. Ya, itu bisa terjadi. Memang Yesus bilang tidak ada yang tahu tanggalnya, bulannya, tahunnya, jamnya tidak ada yang tahu. Tapi tanda-tanda sudah disampaikan, sudah khotbahkan kepada murid-murid dan sudah ditulis untuk kita baca. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya berjaga-jagalah dalam terang Tuhan. Dalam terang Tuhan berarti berpegang pada firman dan lakukan itu. Karena iman harus disertai dengan perbuatan. Abraham beriman. Abraham beriman. Ketika dia panggil, dia percaya. Dia beriman kepada panggilan Tuhan. Dia langsung pergi. Belum ada koordinatnya di mana Tuhan mau
mau suruh dia pergi belum ada koordinatnya, belum. Tuhan tidak kasih koordinat. Tuhan tidak kasih dia Sherlock. Abraham, ini Sherlock, kamu pergi ke sana. Enggak ada. Belum ada Waze waktu itu, belum ada Google Map waktu itu. Abraham berjalan aja. Karena iman. Dan iman itu menghasilkan buah. Iman itu digenapi. Jadi menjadi bangsa yang besar, jadi bangsa Israel, keturunan Abraham. Walaupun sudah tua, sebenarnya tidak mungkin. Menjadi terkenal, dia jadi terkenal karena iman dan dia laksanakan, dia berbuat. Ya, tiga agama di dunia mengakui Abraham. Yahudi bilang itu nenek moyang mereka. Kristen bilang bapak orang beriman. Islam bilang Ibrahim itu nabi besar. Ya. Dan dia diberkati berlimpah. Nah itu. Jadi jangan hanya kita mendengar firman tetapi harus dilakukan. Berjalanlah dengan berjaga-jaga. Itu berjaga-jaga karena kita tidak tahu Yesus datang. Tahu-tahu sudah waktunya seperti perumpamaan Yesus. Pada zaman Nuh orang makan, minum, kawin, mawin. Tahu-tahu tidak ada yang tahu air bah. Tidak ada yang tahu air bah sudah datang. Nuh pun tidak tahu. Tuhan bilang Nuh masukkan sudah Nuh, bahtera sudah selesai. Masukkan berpasang-pasangan semua hewan, binatang. Udah masukin dia. Terus masuk semua keluarganya. Terus Nuh masuk bahtera. Tuhan yang tutup pintu bahtera itu dari luar. Hujan turun 40 hari 40 malam. Dunia tergenang air bah. Hanya Nuh dan keluarganya selamat. Tidak ada orang yang tahu. Malah orang bilang Nuh itu gila. Nuh itu sudah tidak waras. Membangun kapal kok di atas gunung. Ya, dia bangun bahtera di atas gunung. Ya, tetapi itu perintah Tuhan dan dia imani. Terjadi. Ya. Gitu saudara-saudara, jadi berjaga-jagalah. Jangan kita hanya rajin dengar, rajin ibadah semua hadir. Mau dia ibadah komisi pemuda, ya dia hadir walaupun sudah orang tua dia hadir di komisi pemuda. Ya. Oh komisi bapak dia hadir, karena sudah lansia komisi lansia juga hadir, komisi ibu juga hadir, rajin. Ya. Tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya berterima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu percayakan selama saya dinas melayani di GKPO Halim. Ya, karena sudah pensiun, ya pensiun dinas juga berbarengan dengan itu harus pensiun sebagai pendeta di GKPO Halim. Padahal tata gereja kan memang masih memungkinkan kalau kita bisa menambah, artinya dengan besarnya gereja GKPO Halim yang sudah besar masih bisa. Pendeta Suwarto pensiun 75 tahun di GKPO Halim. Diakhiri ketika 75 karena saya sudah masuk sebagai perwira rohani Bintal Lanut Halim 2003. Saya kira Pak Suwarto itu 73 tahun waktu pensiun. Waktu khotbah di Angkasa Puri minggu yang lalu, anaknya datang, "Pak, bapak saya itu pensiun 75 tahun." Ya. Dalam usia 75 tahun diakhiri sebagai pendeta di GKPO Halim. Karena kita berpikir waktu 2003 diakhiri 73 tahun karena kita pikir itu informasinya kelahiran 30, ternyata Pak Soeharto itu kelahiran 28 dan baru beliau meninggal 2023, berarti dalam usia 95 tahun. Baru 2023. Pak Kalalinggi pensiun 69 tahun di GKPO Halim tahun 2007. Karena Pak Tobing sudah masuk. Ya, Pak Ruslim 2011 dalam usia 67 tahun. Ya,
Kemudian saya pergi, kemudian diganti TUG, jadi diganti 2 sekaligus Pak Ruslim. Diakhiri 2011, kemudian saya pindah ke Sesko 2012, akhirnya TUG 2 diangkat untuk melayani. Itu saya sampaikan karena dalam kesadaran, dalam iman saya katakan saya diutus Tuhan di GKPU Halim untuk memberkati jemaat. Saya sampaikan itu. Saya sampaikan itu, Bapak Ibu coba cek di YouTube, khotbah 12 Oktober, live streaming seperti ini. Khotbah di YouTube tanggal 18 Oktober, HUT, Komisi Pria, saya sampaikan juga. Dan hari ini, karena Tuhan menaruh saya misi untuk memberkati jemaat, saya sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat, ya. Tapi ini bukan untuk mempengaruhi supaya saya diperpanjang, sudah keputusan pleno tanggal 28 Oktober kok. Ya, itu sudah keputusan pleno, saya harus terima dengan sukacita. Saya harus terima dengan ikhlas. Keputusan pleno. Saya bersukacita. Tapi Tuhan bilang, jangan kamu bersukacita karena kamu sudah selesai melayani di GKPU Halim. Bersukacitalah karena namamu tercatat di sorga. Saya meyakin tercatat di sorga karena iman kepada Tuhan Yesus. Ya, sudah tercatat di surga. Dalam periode saya sebagai ketum 2007-2011, gereja ini dibangun diserahkan lahan ini oleh Pangkodau. Ya, oleh Pangkodau tahun 65, Marsda lewati Mena, dapat kita lahan ini kurang lebih 6.000 meter, ya, dapat kita lahan ini. Baru selesai dibangun gedung ini tahun 70-an, ya, karena bangunnya kan lama, tahun 70-an. Dan saya katakan bahwa gedung ini itu mengambil contoh gereja mana? Tidak ada orang yang tahu. Bapak Ibu ada yang tahu nggak gedung ini diambil contoh gereja dari gereja mana? Contoh bangunan gereja ini diambil contoh dari mana? Tidak ada yang tahu kan? Ya, saya sampaikan. Gedung gereja kita ini mencontoh gereja Katolik Santo Yohanes Blok B. Ya, Blok B. Kalau buka di YouTube silakan, kalau buka di YouTube itu akan ketemu. Ya, Gereja Katolik Santo Yohanes Blok B di sana di daerah Kebayoran sana lah. Karena dibangun tahun 70, atapnya masih sirap. Ya, kayu tipis-tipis itu, ya, dia masih tahun 70 kan. 2009 saya ketum, 2009, 2007 sampai 2011. Ya, Pak Winarto jadi ketua panitia untuk renovasi gereja tahun 2009. Baru pertama kali direnovasi 2009, ya. Pak Winarto itu ada itu. Diangkat sebagai ketua panitia untuk renovasi pertama gereja ini. Jadi sirap itu diganti spandek yang sekarang ini, ya. Sirap diganti spandek 2009. Kemudian setelah gereja bagus, banyak orang sumbang-sumbang AC, ya. AC ini sumbangan-sumbangan. Ada yang di dalam masih di ruangan sebelah kanan itu sudah tua-tua, ya, sudah kuning-kuning warnanya karena sumbangan. Kapasitas listrik kita hanya 33.000. Setiap ibadah mati, jemaat tidak nyaman. Setiap ibadah AC semua dinyalain, ceklek, mati. Zaman Pak Sudiarso dinaikin jadi 41.000 watt. Nah, kapasitas listrik kita masih mati juga. Karena setiap ruangan kantor-kantor kan pakai AC juga, ya, sudah mulai pakai AC. Ruangan di atas sekolah minggu pakai, mati. Akhirnya zaman saya mengajukan ke Danlanut, ya, kita mengajukan tambah daya 81.000 ke PLN. Tapi PLN bilang, kalau mau tambah daya boleh Pak, tapi minta lahan di Halim untuk dibangun gardu supaya listriknya kuat. Saya menyurat ke Danlanut Halim, waktu itu Marsma Asep Adang,
menyurat saya ke sana. Disposisi ke Kadislok. Saya menghadap Kadislok. Waktu itu Kolonel Tri Suryono 86 menghadap Kadislok. Mohon izin Pak, kita minta di pojok itu belakang pos satpam 4x6 untuk dibangun gardu. Karena kita mau tambah daya, dan gardu itu bukan hanya gereja yang pakai, tetapi masyarakat sekeliling juga dipakai ya. Diizinkan kita membangun gardu di situ sehingga kita bisa nambah daya 81.000. Sampai sekarang sudah tidak mati-mati kalau jemaat nyaman beribadah, listrik tidak mati, sound system tidak mati, AC tidak mati, jadi nyaman lah. Pada zaman itu juga sebagai ketum kita punya aset, gereja GKP punya aset 1000 meter pembelian zaman Pendeta Soeharto tahun 97, lahan di Cilengsi 1000 meter hanya dalam bentuk kwitansi, wujudnya enggak ada. Kita lacak ke Inkopau, ini lahannya di mana? Nah, dapat lahannya ditunjuk 1000 meter di AJB. Ya, saya urus AJB-nya karena ketum waktu itu saya atas nama saya. Ada lahan kompensasi 2003 6.772 meter di Serang, Kecamatan Petir di Serang. Wah, itu jauh kalau ke sananya. Di AJB juga saya usahakan supaya AJB jadi milik GKPO Halim atas nama saya karena saya ketum ya. Tetapi setelah periode saya, lahan-lahan itu dijual. Itu yang penting sudah AJB kan, lahan itu dijual. Yang di Jonggol, di Cilengsi cuma dijual dengan harga rendah, ya 50 juta 1000 meter, tahu saya. Yang di Serang sekarang 2 juta, yang di Jonggol di Cilengsi itu 2 juta per meter dalam keadaan sekarang. Yang di Serang karena itu Kecamatan Petir, di exit tol dari Serang ke Pandeglang, exit tol di Kecamatan Petir itu tanahnya jadi mahal, 2 juta per meter. Kalau ditahan sampai sekarang 13 M lebih ada kita. Atau di Jonggol di Cilengsi tambah 1000 meter 2 juta juga per meter sekarang. Ya mungkin 15 M ada tabungan kita, tapi sekarang sudah tidak ada. Ya, sudah tidak ada. Sudah dijual. Nah itu. Jadi liturgi kita baru kita menggunakan tema-tema dan liturgi yang sama di 4 gereja yang ada di GKPO Halim. Dulu setiap pendeta yang datang dimintain, Pak bacaannya dari mana? Ditelepon dari namanya Pak Untung, di kostor di gereja, ditelepon sama Pak Untung. Bapak bacaan dari mana? Temanya apa? Lagu-lagunya apa? Setiap pendeta ditelepon beda-beda. Ketika saya ketua 1 2003, saya bilang pendeta-pendeta itu harus rapat. Ya. Setiap minggu itu kita bikin tema bacaan Alkitab dan lagu-lagu. Jadi seragam sejak 2003. Sejak 2003 sampai sekarang. Kemudian dulu kita lagu-lagu itu cuma pakai kidung jemaat. Cuma kidung jemaat lagu-lagu kita. Zaman itu saya bilang jangan cuma kidung jemaat, cetakan yayasan musik gereja yang Uger, ada kidung jemaat, ada pelengkap kidung jemaat, ya, ada kidung keesaan. Sekarang banyak lagu-lagu cetakan yang Buger yang kita pakai. Ya, sekarang ada NKB itu nyanyikan lagi kidung baru itu cetakan GKI, yang kita pakai juga. Ya, kita pakai sebagai tambahan lagu-lagu ibadah kita. Ya, seperti itu yang saya sudah lakukan, tetapi saya tidak bangga karena belum maksimal yang saya lakukan, tetapi harus mengakhiri. Saya sampaikan sekarang bahwa pada Bapak Ibu Saudara, ya apa yang saya sudah pernah khotbahkan juga di sini, bukan isapan jempol bahwa Indonesia sebentar lagi akan menjadi mercusuar dunia. Ya.
ekonomi dunia nanti dikendalikan atau dikendalikan oleh Indonesia, bukan isapan jempol, ya. Ini khotbah di YouTube. Khotbah ini di YouTube. Makanya saya menawarkan diri untuk menjadi berkat bagi jemaat. Saya sampaikan itu. Ya, tetapi karena saya sampai bilang, saya diutus ke sini oleh Tuhan. Tapi karena pleno sudah memutuskan, pleno 28 Oktober sudah memutuskan untuk saya mengakhiri, ya. Dengan senang hati pada saat ini saya sampaikan, dengan ikhlas saya sampaikan, saya terima ya keputusan dari Majelis GKPO Halim, dan nanti kemungkinan saya akan ya pulang kampung mungkin, ya. Saya pulang kampung ternak babi lah, ya. Pelihara babi supaya kalau Bapak Ibu berkesempatan ke Manado, ya kita siapkan babi guling atau babi tinorangsak atau babi rica, ya seperti itu. Ya kasih makan babi aja, ya. Seperti itu. Sekali lagi pada kesempatan ini saya mohon diri pada Bapak Ibu Saudara, karena nanti malam saya akan dilepas sebagai pendeta Jemaat GKPO Halim. Saya mohon maaf apabila dalam pelayanan saya, dalam pergaulan saya dengan jemaat ada kekurangan, ada kesalahan. Ya, atas nama pribadi dan juga keluarga mohon maaf. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat saya undang berdiri bersama dengan umat di segala abad dan tempat. Marilah kita mengakui dan mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Apa masih ada puji-pujian? Jemaat Tuhan, kita siapkan hati menghadap Tuhan dalam permohonan. Doa syafaat diakhiri dengan doa Bapa kami, dan di akhir doa Bapa kami ada doksologi. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan karena di pagi ini Tuhan hadir dalam persekutuan kami melalui Roh Kudus. Dan Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya ketika Yesus datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, kami didapati berjaga-jaga dan kami diangkat bersama Yesus. Kami selamat karena iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka yang berada dalam kesulitan karena kekurangan. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh karena sakit atau karena usia lanjut, berkati mereka dalam perawatan, obat-obat yang mereka konsumsi, makanan, agar saudara-saudara kami sembuh dengan sempurna, memperoleh kembali tubuh mereka yang sehat dan kuat untuk beraktivitas. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa bagi semua jemaat GKPO Halim dengan 9 komplek pelayanan. Tuhan berkati dalam pekerjaan kami, dalam segala usaha kami, dalam profesi yang Tuhan anugerahkan, agar kami semua berhasil. Anak-anak kami Tuhan berkati, baik mereka yang masih dalam masa pertumbuhan perkembangan, bertumbuh sehat dan kuat, pintar. Anak-anak yang sedang dalam pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan kedinasan, Tuhan berkati agar semua sukses di dalam pendidikan dan masa depan mereka penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan kepada Tuhan pelayanan jemaat GKPO Halim dengan 9 komplek pelayanan. Tuhan berkati semua pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, karyawan gereja, satpam, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di GKPO Halim. Tuhan berkati, sehingga dalam pelayanan kami masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengenal Tuhan, percaya, dan mereka juga selamat. Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berduka cita karena ditinggal oleh orang yang mereka kasihi. Tuhan hiburkan mereka dan kuatkan iman mereka. Bapa, kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan berkati sepanjang minggu berjalan ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Tuhan lengkapi sukacita mereka. Terima kasih Bapa. Sebagai warga negara yang baik, kami doakan bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati pemerintah yang Tuhan sudah tetapkan memimpin bangsa kami. Tuhan karuniakan hikmat agar mereka dapat mengusahakan kesejahteraan bangsa kami, sehingga kami rakyat dapat hidup dengan penuh sukacita, damai, dan adil di tengah bangsa kami. Bapa Surgawi, kami teringat saudara-saudara kami di daerah-daerah yang terkena musibah banjir bandang, tanah longsor. Tuhan berkati mereka, dan Tuhan cukupkan kebutuhan mereka.
agar mereka dapat hidup dengan layak. Bapa di sorga, mereka yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang mereka kasihi, yang terkena musibah banjir maupun tanah longsor, Tuhan juga hiburkan mereka melalui penghiburan yang sejati dari Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini, sebagai anggota POK DKI Jakarta, kami boleh melaksanakan pertukaran pelayanan firman POK DKI Jakarta. Tuhan berkati POK dalam gerakan keesaan gereja, agar menjadi nyata bahwa gereja Tuhan satu dalam iman, satu dalam pengharapan, satu dalam kasih. Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, dengarlah doa kami, kabulkan permohonan kami, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi, bangsa itu bersukacita karena atas kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Raja Daud sangat bersukacita. Mengiringi persembahan syukur, mari kita menyanyikan Gita Bakti nomor 86 bait pertama dan kedua, dan nantinya bait yang ketiga akan kita nyanyikan sambil berdiri setelah persembahan selesai dikumpulkan. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus di sorga. Terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, sandang
bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini bait yang ketiga. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, harta dan benda dicukupkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus. Di surga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, dengan hati yang penuh syukur kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Roh Kudus telah membuka hati kami, sehingga dengan sukacita dan kerelaan hati, kami dapat mempersembahkan sebagian dari apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari-Mu, dan kini kami mempersembahkannya sebagai ungkapan kasih dan syukur kami. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini, memberkatinya dan menggunakannya untuk kemuliaan nama-Mu serta perluasan pekerjaan-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, akan kami bacakan pokok-pokok warta. Mengawali warta jemaat Minggu tanggal 30 November 2025, Majelis GKPO Halim Perdana Kusuma mengucapkan terima kasih dan salam sukacita atas kehadiran jemaat melalui ibadah tatap muka dan live streaming. Jika ada jemaat yang memerlukan pelayanan khusus, dapat menghubungi kantor gereja di setiap hari kerja atau ke koordinator Majelis Komplek. 1. Ibadah-ibadah. Pelaksanaan ibadah rumah tangga atau keluarga, ibadah urusan di komplek-komplek dan jadwal ibadah Natal komplek dapat dibaca pada warta jemaat yang dapat diperoleh di website GKPO Halim dengan alamat gkpohalim.or.id. Mohon untuk menjadi perhatian jemaat di masing-masing komplek dan urusan komplek. 2. Pengakhiran pendeta jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma. Sesuai keputusan rapat pleno Majelis Istimewa tanggal 28 Oktober 2025, MPH GKPO Halim Perdana Kusuma akan melaksanakan pengakhiran tugas sebagai pendeta jemaat Pendeta Heri T. Doringin yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 November 2025 pukul 18.00 WIB pada ibadah ketiga. Dimohon kehadiran para MPH, BPP, BPM, dan koordinator komplek dan ketua-ketua komisi dalam ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 3. Berita kelahiran. Telah lahir dengan selamat anak kedua, laki-laki dari Bapak Kaisar Remario Silalahi dan Ibu Cindy Angela Hutapea. Jemaat Komplek Dwi Kora pada hari Rabu 26 November 2025 di RSAU Esnawan Antarikse. Anak diberi nama Gabriel Mahrara Remario Silalahi. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga yang berbahagia. 4. Sakramen Baptisan Kudus. Majelis jemaat akan melaksanakan sakramen baptis kudus anak pada hari Minggu 14 Desember 2025 pukul 09.00 WIB di GKPO Halim P, Gereja Angkasa, dilayani oleh Pendeta Sri Juliana. Anak-anak yang akan menerima baptis: 1. Arsi Jaiden Hutapea, anak dari Bapak Erik Fortunatus Hutapea dan Ibu Dian Anggraini, anggota jemaat Komplek Raja Wali. 2. Dominik Arlo Naiborhu, anak dari Bapak Theodo Dwi Nugroho Naiborhu dan Ibu Pitamos Yuni Kartika Sitorus, anggota jemaat Komplek Raja Wali. 3. Gafra Asil Mendofra, anak dari Bapak Eliadil Mendrova dan Ibu Sevniar Hura, anggota jemaat Komplek Angkasa Sektor Condet. 5. Peneguhan Sindi. Majelis jemaat akan melaksanakan peneguhan sindi pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2025 pukul 00 WIB di GKPO Halim P, Gereja Ambarapura, dilayani oleh Pendeta Erisman Warungu. Nama-nama yang menerima sindi: Jerry Louis Bayu,
anak dari Bapak Smin Bayo dan Ibu Nanin, anggota Jemaat Komplek Ambarapura. 6. Perayaan Komplek Dwi Kora. Perayaan Natal Komplek Dwi Kora akan dilaksanakan pada hari Jumat 5 Desember 2025. Waktu pukul 18.00 WIB. Subtema Natal Kristus menjadi dasar kekuatan dan jaminan untuk mewujud nyatakan damai sejahtera. Pelayan firman Pendeta DR Peri Nohusona MSI. Tempat GKPO Halim Gereja Angkasa. Dress code Nusantara. Marilah semua jemaat Komplek Dwi Kora datang dan rayakan Natal dengan penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. 7. Perayaan Natal Komplek Raja Wali. Perayaan Natal Komplek Raja Wali akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Desember 2025. Waktu pukul 17.00 WIB. Subtema Iman dan Ketaatan menghadirkan damai sejahtera dalam keluarga. Pelayan firman Pendeta Inyoman Jepun MTH. Tempat GKPO Halim Gereja Angkasa. Dress code Nusantara merah, hijau, coklat, dan krim. Marilah semua jemaat Komplek Raja Wali datang dan rayakan Natal dengan penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. 8. Perayaan Natal Komplek Dirgantara. Perayaan Natal Komplek Dirgantara akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Desember 2025 pukul 17.00 WIB. Subtema kehadiran Kristus membangun kembali komunikasi dan kehangatan di setiap keluarga. Pelayan firman Pendeta Inyoman Agus STH. Tempat Gereja Dirgantara. Dress code Nusantara merah. Marilah semua jemaat Komplek Dirgantara datang dan rayakan Natal dengan penuh damai dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. 9. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Selasa 29 November 2025 di rumah Bapak Yohanes Lazarus Jemaat Komplek Trikora di RSUD Cibinong pada pukul 10.09 WIB. Jenazah telah dimakamkan di TPU Cipinang Asem pada hari Kamis 27 November 2025 pukul 12.00 WIB. Majelis dan jemaat berdoa kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. 10. Panitia Pembangunan dan Renovasi Gereja Dirgantara. Panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara jemaat maupun simpatisan atas dukungan doa dan dana bagi pembangunan gereja Dirgantara. Tuhan Yesus memberkati budi baik Bapak, Ibu, Saudara. Puji syukur pembangunan ruang multifungsi bagian dari gedung penunjang telah selesai. Kita memasuki tahap selanjutnya. Marilah kita bersatu mendukung dalam doa dan dana agar setiap proses pembangunan berjalan lancar hingga tuntas. Dukungan dana dapat disampaikan melalui informasi yang terdapat di dalam warta jemaat. Laporan keuangan pembangunan gereja di Dirgantara dapat dilihat di warta. Seksi dana Panitia Pembangunan dan Renovasi Gereja di Dirgantara menjual kupon berhadiah cetakan ketiga seharga Rp10.000 per lembar. Sebanyak 5.000 kupon. Pemenang kupon berhadiah akan diumumkan di akhir acara kebaktian perayaan Natal Jemaat di Dirgantara pada 13 Desember 2025. Penanggung jawab kupon berhadiah Ibu Erna Meila dan Bapak Deaken Poltak Silitonga. Mohon dukungan dari semua. Terima kasih atas perhatiannya. 11. Laporan Keuangan Gereja Angkasa. Berikut disampaikan laporan keuangan Gereja Angkasa. 1. Saldo warta tanggal 23 November 2025 sebesar Rp97.340.285 ditambah 10 US dollar ditambah 10 New Zealand dollar ditambah 2 ringgit Malaysia. Penerimaan Rp88.032.000 ditambah 20 US dollar. Pengeluaran Rp12.293.000. Saldo saat ini sebesar Rp133.079.285.000 ditambah 30 US dollar ditambah 10 New Zealand dollar ditambah 2 ringgit Malaysia. Untuk rincian keuangan dapat dilihat di warta jemaat. 12. Ucapan selamat ulang tahun.
Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan Bapak, Ibu yang berulang tahun pernikahan pada 30 November 2025 sampai dengan 6 Desember 2025. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dan memberikan sukacita. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Heri T. Doringin, Pro Kantor Ade Deborah Simurangkir dan Ade Selda Mainake, Organis Ade Adisti Mailwa, Pengisi Pujian, Paduan Suara Urusan Perempuan Dwi Kora, tim multimedia, karyawan gereja, dan semua yang telah membantu sehingga pelayanan ini dapat berjalan dengan baik. Sekian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau apa yang saya khotbahkan tadi digenapi oleh Tuhan tentang Indonesia, silakan Bapak Ibu, karena ini kan tersimpan di YouTube ya. Apa yang saya sampaikan kan ada di YouTube, ataupun ada jemaat mungkin yang merekam. Silakan dan kita berdoa. Itu bukan hanya isapan jempol, tetapi suatu saat itu akan menjadi kenyataan bagi kita semua. Dan Tuhan akan memberkati Indonesia ya. Selamat mengakhiri ibadah kita, saya undang berdiri. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan peliharalah firman Tuhan dalam perjalanan hidupmu. Juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri bangga. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.